Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Syifa Budiarti sebagai moderator, kemudian rekan saya Alvina Khairatul Aini, Ayu Alfiani Nur Hidayah, Listia Ningsih, dan Nur Afni Sevina. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Komunikasi Antar Sel. Kemudian presentator pertama yaitu Saudari Ayu Alfi, presentator kedua yaitu Listia Ningsih, presentator ketiga yaitu Saudari Alvina Khairatul Aini, dan presentator terakhir yaitu Saudari Nur Afni Sevina. Kepada presentator pertama yaitu Saudari Ayu Alfi, dipersilakan. Saya Ayu Alfiani Nur Hidayah akan menjelaskan tentang pengertian sel. Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil pada makhluk hidup yang dapat melakukan aktivitas kehidupan reproduksi, respirasi, metabolisme. Sel tidak akan mampu bekerja dan membentuk sebuah jaringan bila tidak ada koordinasi dengan sel yang lain. Fungsi sel melakukan fungsi kehidupan pada sistem respirasi, transportasi, sekresi, ekskresi, reproduksi, pencernaan, menurunkan sifat unik hereditas yang menurunkan sifat genetis kepada keturunannya. Macam-macam sel. Sel dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sel prokariotik. Sel prokariotik merupakan sel terkecil yang paling sederhana. Dua, sel eukariotik, sel kompleks, besar, dan menunjukkan kisaran ragam perbedaan yang luas. Materi tentang komunikasi sel. Komunikasi antar sel merupakan aktivitas dasar sebagai sarana untuk dapat saling berhubungan satu sama lain dalam seluruh dimensi kehidupan. Jenis-jenis komunikasi sel ada 4. Yang pertama, komunikasi dengan kontak langsung molekul pada permukaan satu sel yang dikondisikan oleh reseptor. Yang kedua, komunikasi pensinyalan parakrin sinyal yang dikeluarkan dari sel. Yang ketiga, komunikasi pensinyalan endokrin hormon dikeluarkan dari sel. Dan yang terakhir, komunikasi pensinyalan sinaptik sel saraf mengeluarkan sinyal. Tahapan-tahapan komunikasi sel ada 6, yaitu yang pertama sintesis, yang kedua pelepasan hormon, yang ketiga transport ke organ target, yang keempat pengenalan petunjuk, yang kelima penerjemah, yang keenam respon. Kemudian yang selanjutnya pensinyalan. Pada saat sel bertemu sinyal, harus dikenali oleh molekul reseptor spesifik, dan informasi yang dibawa sinyal tersebut harus dibuat ke bentuk lain di dalam sel tersebut sebelum sel yang bersangkutan dapat meresponnya. Sinyal dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, tahap penerimaan. Tahap penerimaan adalah ketika sel target mendeteksi molekul sinyal yang berasal dari luar sel. 2. Tahap transduksi, yaitu molekul sinyal mengubah protein reseptor dengan suatu cara sehingga menginisiasi proses transduksi. 3. Tahap respon, ini sinyal yang ditransduksikan melahirnya memicu respon seluler spesifik. Second messenger merupakan zat kimia intraseluler di mana kadarnya berubah tergantung dari sinyal primer. Fungsinya untuk merelay atau meneruskan sinyal eksternal yang tidak mampu menembus membran sel. Molekul yang bertugas sebagai second messenger ada 1. Siklik AMP atau CHAN. 2. Siklik GMP atau CGMP. 3. Inositol trifosfat atau INSPI. 4. Diakylglycerol atau DAG. 5. Ion kalsium atau Ca2i. 6. Ada nitrogen monoksida atau NO. Terima kasih untuk rekan saya yang telah memaparkan materinya. Di sini saya akan memberi kesimpulan dari materi yang sudah dipaparkan tadi. Jadi kesimpulannya, sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dalam makhluk hidup. Terdapat 2 macam sel, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel juga melakukan komunikasi, yaitu komunikasi antar sel, sebagai sarana untuk saling terhubung satu sama lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator memohon maaf jika ada kesalahan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stare at me like souvenirs. Don't wanna let